Perkenalkan, nama saya Arsun Syukur. Saya berkuliah di Universitas Khairul Ternate, Prodi Ilmu Tanah di bawah naungan Fakultas Pertanian. Jadi, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari dasar-dasar perlindungan tanaman dengan dosen bertanggung jawab Ibu Betty Kadir Lahati, SP, MSI. Jadi, saya akan membahas di sini mengenai ada 2 poin. Poin pertama mengenai pengenalan struktur tubuh dalam serangga atau insekta, dan poin kedua adalah pengenalan ordoklas dalam insekta atau serangga. Sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai poin pertama, pengenalan struktur tubuh serangga, di mana perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya kata insekta atau serangga berasal dari kata hexapodos atau juga disebut dengan kata hexapodos. Hexapodos berasal dari 2 kata, yaitu hexa dan podos. Hexa yang artinya 6 dan podos yang artinya kaki. Secara ciri khas, insekta adalah hewan atau serangga yang kemudian memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Jadi, kata insekta berasal dari bahasa Yunani, yaitu insectum. Insectum yang artinya terpotong menjadi bagian-bagian yang disebut dengan insekta atau serangga. Jadi kawan-kawan, serangga adalah hewan yang kemudian memiliki keberagaman spesies-spesies. Dan keunikan dari serangga adalah dia memiliki struktur tubuh yang sangat bervariasi, yang sangat beraneka ragam. Serangga juga disebut sebagai filum Arthropoda. Dalam fosil pertama serangga ditemukan di zaman Devonia sekitar tahun 410 hingga sampai 360 tahun yang lalu. Secara mendasar, para ahli-ahli zoologi mereka mengklaim bahwa spesies dalam serangga dia lebih dari 70.000 spesies, dan serangga dia dapat hidup dalam hampir semua biosfer kecuali laut. Jadi kawan-kawan, serangga itu dia hidup itu di hampir seluruh tatanan permukaan bumi kecuali di laut. Jadi saya akan memaparkan mengenai pengenalan struktur dari serangga atau insekta itu sendiri. Berdasarkan secara anatomi dan morfologi, ciri-ciri dari insekta ini ada beberapa ciri-cirinya. 1, tubuh, di mana tubuh dari insekta dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, ada dada, dan ada juga perut. Kepala yang mana bahasa ilmiahnya adalah kapuk, tulisannya capuk, dan dada bahasa latinnya adalah thorax, dan juga perut yang bahasa latinnya itu adalah abdomen. Jadi dalam poin kedua mengenai ciri-ciri dari insekta ini, dari kepala dia memiliki 1 pasang mata majemuk dan juga mata tunggal, dan kepalanya juga memiliki antena yang berfungsi untuk alat sebagai peraba.
Poin ketiga mengenai ciri-ciri sebagai alat mulut. Alat mulut dari serangga berfungsi untuk mengunyah, menggigit, menghisap. Jadi fungsi dari alat mulut serangga ini ada 3 ini, yaitu mengunyah, merasa, dan menggigit. Ada juga sistem pernapasan yang kemudian keempat, sistem pernapasan. Salah satu ciri-cirinya itu sistem pernapasan yang kemudian dipakai oleh serangga adalah dengan menggunakan trakea. Oke, kalau kita manusia dengan menggunakan paru-paru, kalau ikan dengan menggunakan insan, sedangkan spesies serangga secara keseluruhan itu dia menggunakan sistem pernapasannya dengan trakea. Dan yang kelima mengenai toraks. Toraks atau dada, biasa disebut dada. Toraks atau dada dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metotoraks, di mana dari 3 bagian ini memiliki sepasang kaki yang sama fungsinya. Dan poin ke-6 mengenai ciri-ciri juga antara mesotoraks dan metotoraks ini, mereka memiliki 2 pasang sayap atau juga tidak memiliki pasang sayap. Dan serangga juga tinggal di tempat-tempat tinggalnya serangga itu ada di air tawar dan juga di darat. Kalau di laut itu serangga tidak mampu tinggal di bagian laut. Dan ke-7 itu mengenai perut atau bahasa Latinnya almedo, abdomen. Bahasa Latinnya itu abdomen. Jadi dari perut ini dia memiliki 11 ruas atau kurang dari 11 ruas, karena memang ada bagian-bagian yang sudah terpasang. Dan dalam betina, serangga betina, dia memiliki bagian belakang perut yang kemudian dapat meletakkan telur-telurnya. Jadi kalau serangga antara serangga betina dengan serangga jantan itu dapat membedakan. Bedahnya itu dari segi perutnya, belakang perutnya, dan dari segi antenanya. Itu salah satu perbedaan dari serangga jantan dengan serangga betina. Dan juga poin terakhir yaitu mengenai alat pencernaan. Jadi alat pencernaan yang kemudian dimiliki oleh serangga dengan menggunakan tenggorokan, usus, mulut, bukan tenggorokan, kerongkongan, septum, septum, dan ada beberapa lainnya. Mungkin itu pemaparan saya mengenai poin pertama, yakni pengenalan struktur tubuh dalam serangga. Oke, saya akan lanjut mempresentasikan mengenai poin kedua, yakni pengenalan ordoklas dalam insekta atau serangga itu sendiri. Jadi, berdasarkan para ahli zoologis yang mana telah berpendapat bahwa spesies serangga memiliki lebih dari 70.000 spesies atau jenis. Makanya dari banyaknya jenis serangga,
sehingga dibentuk atau dibagi menjadi kelas-kelas, yaitu ada subkelas Apterygota dan juga ada subkelas Pterygota. Saya akan memaparkan mengenai subkelas Apterygota terdahulu, di mana subkelas Apterygota ini, sebelum kita lebih jauh lagi membahasnya, saya akan memaparkan mengenai apa sih Apterygota itu. Jadi, kawan-kawan sekalian, Apterygota adalah berasal dari dua kata, yaitu A dan pteron. A yang artinya tidak, sedangkan pteron yang artinya sayap atau bersayap. Jadi dapat disimpulkan yakni Apterygota adalah hewan atau serangga yang tidak memiliki sayap. Ciri-ciri dari Apterygota: 1. Tidak memiliki sayap. 2. Tidak memiliki metabolisme atau perubahan bentuk atau pembuahan. Ketiga, mulutnya untuk menggigit. Dan keempat itu antara batas kepala, badan, dan perut, antara kepala, dada, dan perut itu dia tidak jelas. Jadi dalam subkelas Apterygota ini juga terbagi menjadi beberapa ordo. Ada ordo Protura, ada ordo Tisanura, dan juga ada ordo Collembola, di mana ordo Protura adalah serangga yang bentuknya sangat kecil, yang panjangnya sekitar 1,5 mm. Sedangkan ordo Tisanura adalah ordo atau serangga yang berupa tubuh kecil, tubuhnya itu sekitar 30 mm. Dan terakhir mengenai ordo Collembola, di mana ordo Collembola juga termaksud serangga berbadan kecil yang tubuhnya sekitar 2-5 mm. Oke, saya lanjut mengenai subkelas Pterygota. Perlu diketahui, Pterygota adalah hewan atau serangga yang kemudian memiliki sayap atau tidak memiliki sayap. Ciri-ciri dari ordo Pterygota adalah: 1. Memiliki sayap atau mempunyai sayap. 2. Memiliki metabolisme atau perubahan bentuk. Dan ketiga, mulutnya bervariasi. Dan juga dalam bentuk, dalam subkelas Pterygota ini, dia juga terbagi beberapa ordo, yang di dalamnya ada ordo Ordetera, ada ordo Hemiptera, ada ordo Onoplura, ada ordo Odonata, dan juga ada ordo Neuroptera, di mana dalam ordo Ordonata ini merupakan serangga atau insekta pelompat atau peloncat
yang memiliki femur kaki yang berukuran besar, contohnya seperti kecoak, jangkrik, dan belalang. Sedangkan ordo Onoplura ini merupakan serangga kecil yang besarnya sekitar 6 mm. Contohnya seperti kutu rambut kepala. Dan juga ada ordo Hemiptera atau ordo Hemiptera, yang dimana serangga ini berbentuk ada yang kecil sampai ke tingkat sedang. Ya, ke tingkat sedang. Dan ciri-ciri khususnya ini ada memiliki sayap dan juga tidak memiliki sayap. Begitu. Dia tidak memiliki sayap, ada juga memiliki sayap. Dia seperti semut itu dan anai-anai. Nah, dan yang berikut mengenai ordo Odonata. Ordo Odonata ini adalah serangga atau insekta yang bertubuh memanjang dan kepalanya mudah digerakkan secara bebas. Dia seperti capung. Dan yang terakhir adalah ordo Neuroptera. Jadi ordo Neuroptera juga ada termasuk ordo terakhir dalam subkelas Pterygota, yang mana ordo Neuroptera ini dia berukuran kecil dan ada juga yang berukuran besar. Jadi bentuk tubuhnya memanjang, ada yang memanjang dan dia memiliki antena yang panjang. Contohnya seperti lalat bermata emas. Mungkin itu rasionalisasi singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila terdapat kesalahan dalam redaksi bahasa saya atau kesalahan-kesalahan dalam retorika saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya yang terlahir dari manusia, yang mana saya punya pemahaman mengenai manusia bahwa tidak pernah terhindar dari kesalahan dan kesalahpahaman. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sedangkan yang salah itu dari kehilafan dan atau kekeliruan saya dalam berpikir, dalam bertindak. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.